warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Triwibowo Aji, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, mengucapkan syukur alhamdulillah proyek perubahan Papua Kuat Berdikari Sejahtera atau Pakubaja melalui optimalisasi penerimaan asli daerah atau 4 menuju kemandirian fiskal pada pemerintah Provinsi Papua telah selesai dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada tim efektif dan berbagai pihak stakeholder, khususnya Bapak PLH Gubernur Papua yang telah mendukung penuh proyek perubahan kami. Berikut video perjalanan pencapaian proyek perubahan kami. Selamat menyaksikan. Makna lambang Pakubaja. Pakubaja adalah suatu perlengkapan dari sebuah konstruksi. Meskipun materialnya kecil, namun fungsinya sangat penting dan harus kuat untuk terbentuknya suatu konstruksi bangunan. Dua burung cendrawasih melambangkan sinergitas antara BPKP dengan Pemda dalam menjaga Pakubaja Opat. Warna merah melambangkan kuatnya sinergitas, warna kuning melambangkan semangat BPKP dan Pemda untuk menjalankan Pakubaja Opat, warna biru melambangkan kepercayaan BPKP dan Pemda bahwa Pakubaja akan memberi pengaruh baik terhadap Opat. Inilah branding Pakubaja, merupakan akronim dari Papua Kuat Berdikari Sejahtera yang menjadi harapan masyarakat Papua dan perhatian Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satu kontribusi BPKP dilaksanakan melalui evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah OPAT menuju kemandirian fiskal pada pemerintah Provinsi Papua yang berkolaborasi dengan Inspektorat Provinsi Papua. Papua, nama provinsi wilayah kerja BPKP di mana transformer bertugas. Kuat, artinya meningkatkan kompetensi SDM dalam melaksanakan evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah. Berdikari, artinya tidak bergantung pada orang lain. Rekomendasi evaluasi berupa perbaikan tata kelola diharapkan meningkatkan PAD untuk mewujudkan suatu kemandirian fiskal. Sejahtera, artinya diharapkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat sebagai penggerak ekonomi. Seperti yang kita ketahui, data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK Kementerian Keuangan selama rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, nilai realisasi PAD hanya mencapai kisaran 30% dari nilai alokasi dana transfer ke daerah. Khusus untuk pemerintah Provinsi Papua, tercatat pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 mengkonfirmasi persentase PAD yaitu 10,66%, 15,23%, dan 20,17% dari total pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi belum mandirinya fiskal pemerintah Provinsi Papua, serta ketergantungan pada dana transfer pusat sangat dominan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah sangat rendah. Kondisi ini diperberat dengan terbaginya pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 menjadi 4 provinsi, dengan 3 provinsi baru, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Dikarenakan telah terbagi ke provinsi baru, realisasi DTP kepada Provinsi Papua turun drastis, dari tahun 2021 sebesar 11,095 triliun rupiah menjadi 8,612 triliun rupiah di tahun 2022. Tahun 2022, banyak kegiatan fisik yang didanai belanja modal tidak direalisasikan karena kemampuan keuangan Provinsi Papua yang turun. Hal ini beresiko akan menimbulkan banyak program pembangunan akan terhambat. Hal tersebut berdampak terhadap terjadinya efek domino perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat akan menurun. Tingkat kemiskinan di Papua semakin meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS September 2022, Papua masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,80% atau 936.000 penduduk.
Tujuan proper Paku Baja melalui evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah ini dalam jangka panjang ialah untuk menindaklanjuti perbaikan menyeluruh atas semua tata kelola penerimaan PAD. Pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah termasuk ke dalam PKPT Inspektorat Provinsi Papua pada tahun 2024 dan mengkolaborasi pengawasan di pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Papua. Dengan dibuatnya proper Paku Baja melalui evaluasi OPAT diharapkan membawa manfaat bagi pemangku kepentingan di lingkungan BPKP. Untuk menindaklanjuti tujuan dan manfaat dari proper Paku Baja ini, kami telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai langkah aktif untuk mewujudkan proper ini, yaitu 1. Membentuk tim efektif. 2. Berkoordinasi dengan stakeholder. 3. Internalisasi teknik dan metode pelaksanaan evaluasi OPAT. 4. Melakukan penugasan pengawasan evaluasi OPAT dengan menerbitkan ST dari BPKP dan SP OPAT dari Inspektorat Provinsi Papua. 5. Tim evaluasi melakukan konfirmasi WP pemasok pajak ke beberapa tempat seperti dealer Daihatsu, dealer Honda, dealer Mitsubishi, Samsat Papua, beberapa SPBU di Kota Jayapura, dan lain sebagainya. 6. Pembahasan hasil pelaksanaan evaluasi daerah dengan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua dan telah ditandatangani bersama berita acara pembahasan hasil evaluasi OPAT pada pemerintah Provinsi Papua. 7. Menyusun laporan evaluasi OPAT dan membuat infografis atas hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Untuk milestone jangka menengah, diharapkan atas rekomendasi perbaikan tata kelola OPAT dapat ditindaklanjuti. Atas rekomendasi potensi PAD diterbitkan SKRPD atau SKPKD-nya dan kegiatan pengawasan evaluasi OPAT dimasukkan dalam PKPT setiap tahunnya. Untuk milestone jangka panjang, diharapkan terdapat outcome berupa adanya peningkatan kompetensi evaluasi OPAT auditor di Inspektorat Wilayah Papua. Selain itu, proyek perubahan ini juga didukung oleh sebuah tools bagi pemerintah daerah Provinsi Papua, yaitu dalam hal pengawasan percepatan optimalisasi pendapatan asli daerah Papua, atau disingkat TOP-PAPA. Aplikasi ini merupakan monitoring dokumen hasil evaluasi OPAT sebagai sumber informasi hasil pengawasan yang dapat membantu manajemen dan BPKP dalam hal mengambil keputusan. Terbangunnya aplikasi TOP-PAPA ini sangat membantu pelaksanaan monitoring, terutama dalam hal tindak lanjut evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah. PLH Gubernur dan Inspektorat Provinsi Papua mendukung pengawasan evaluasi OPAT dalam PKPT tahun 2024 karena mendukung capaian 3 Area Monitoring Center for Prevention atau MCP dari KPK berupa optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan daerah. Berikut kesimpulan proyek perubahan Paku Baja poin 1 dan 2. 3. Seluruh tujuan jangka pendek yang diharapkan telah dapat tercapai. A. Alih pengetahuan kepada Auditor Inspektorat Provinsi Papua. B. Kolaborasi pengawasan OPAT. C. Realisasi rekomendasi potensi PAD Rp9.030.387.000 lebih besar daripada target Rp93.500.000 atau sebesar 9.680%. D. Evaluasi OPAT juga menghasilkan informasi tunggakan PKB belum dipungut sebesar Rp143 miliar. E. Keberhasilan pencapaian karena kerjasama dan koordinasi yang baik reformer bersama tim efektif, tim evaluasi OPAT, tim marketing, tim humas dan administrasi yang dibimbing langsung oleh mentor dan coach. 4. Seluruh milestone telah berhasil dilaksanakan sesuai yang direncanakan. 5. Terjadi pergeseran dukungan stakeholder, PLH Gubernur dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua yang awalnya laten menjadi promotor. 6. Reformer dan tim efektif mengembangkan aplikasi TOP-PAPA yang tidak direncanakan dalam rancangan proper, guna meningkatkan keberlangsungan proper dan tindak lanjut jangka menengah dan jangka panjang. 7.
Inspektorat Provinsi Papua telah mendapat alih pengetahuan dan pengalaman dari BPKP sehingga sudah mampu secara periodik melakukan pengawasan opat. Saya Ridwan Rubasyukur, PLH Gubernur Papua. Saya Jerry Agus Yudianto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Polres Papua. Saya Anggia Situmorang, Inspektur Polres Papua. Dengan ini mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Triwibowo Aji. Dengan ini mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Triwibowo Aji. Semoga program ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan tupoksi perwakilan BPKP Polres Papua dan semakin bermanfaat dalam berkolaborasi serta bersinergi melaksanakan pengawasan PAD dengan Inspektorat Polres Papua. Kami merasakan manfaat dari proyek perubahan Bapak Triwibowo Aji yang telah diimplementasikan. Semoga proper ini dapat bermanfaat dalam peningkatan tupoksi BPKP Provinsi Papua dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sukses selalu Pak Triwibowo Aji. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami selaku reformer, BPKP juga Provinsi Papua. Orang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.